Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang indahnya berperilaku terpuji. Apakah itu artinya terpuji? Ayo, perilaku terpuji itu artinya baik apa buruk kira-kira? Kalau ada kata-kata terpuji berarti artinya baik ya. Ya, berarti berperilaku terpuji itu berarti berbuat baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang keutamaan dan kebaikannya tidak pernah habis untuk dituliskan. Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi. Dan juga orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengen tahu nggak kisahnya seperti apa? Kita baca ya. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar nama itu? Pernah ya? Pernah. Ya, waktu kita belajar tentang apa? Peristiwa Nabi hijrah ke Madinah. Beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hari ini kita akan belajar atau membaca kisah tentang Abu Bakar. Kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah. Nabi mendatangi Abu Bakar dan mengabarkan bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan cadar atau penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa." Ya, maksudnya apa? Jadi ketika itu Nabi Muhammad ya datang ke rumah Abu Bakar. Pada saat itu kondisinya sudah genting, ya, kondisinya sudah tidak aman, tidak kondusif. Karena apa? Masih ingat nggak waktu orang-orang kafir berencana mau membunuh Rasulullah. Nah, jadi pada waktu itu kondisinya sudah sangat tidak aman untuk Rasulullah, ya, karena rumahnya mau dikepung dan Rasulullah mau dibunuh. Nah, pada waktu itu, ya, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, tentunya dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, biar tidak ada orang yang tahu, ya. Nah, kemudian Rasulullah meminta izin untuk masuk ke rumah Abu Bakar dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, "Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah," kata Rasulullah. Ya, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, ya Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah." Kemudian Abu Bakar menanggapi, "Apakah aku menemanimu dalam hijrah ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya." Ya, jadi Abu Bakar diminta untuk menemani hijrah Rasulullah. Lalu Rasulullah menunggu malam datang. Ketika malam sudah datang, ya, Rasulullah keluar dari rumahnya yang sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah menjadikan mereka tidak bisa melihat Nabi. Ya, saat itu Rasulullah menaburkan debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Ya, jadi inilah kuasa Allah. Ya, Allah itu kalau sudah berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Ya, padahal waktu itu rumahnya Rasulullah itu sudah dikepung, sudah dikelilingi, dijaga oleh orang-orang kafir. Mau apa mereka? Mau membunuh Rasulullah. Tapi atas izin Allah, semua orang-orang kafir tadi itu dibuat tidur semuanya sama Allah.
ya, dibuat ngantuk sekali sampai nggak bisa tahan lagi ngantuknya, nggak bisa melek lagi matanya, ya. Mereka semua ketiduran dan nggak sadar apa yang terjadi. Nah, pada saat itu Rasulullah keluar dari rumahnya dengan aman. Rasulullah menaburkan debu, ya, ke orang-orang tadi itu, ke orang-orang kafir itu, ya, sehingga mereka semua tertidur, ya, tidak tahu kalau Rasulullah sudah keluar rumah. Nah, kemudian Rasulullah menjemput Abu Bakar di rumahnya yang saat itu sedang tertidur, ya. Abu Bakar pun menangis karena apa? Karena bahagia, ya. Karena apa? Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah untuk menemani berhijrah. Nah, di antara sahabat-sahabatnya Nabi semuanya, Abu Bakar yang dipilih untuk menemani Rasulullah berhijrah. Nah, ini adalah istimewanya Abu Bakar, ya. Abu Bakar ini adalah sahabat yang istimewa. Kemudian Aisyah mengatakan, Aisyah itu siapa? Aisyah itu istrinya Rasulullah yang juga adalah anaknya Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar ini adalah mertuanya Rasulullah, ya. Abu Bakar ini adalah mertuanya Nabi Muhammad, ya. Aisyah berkata, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena bahagia." Ya, jadi Aisyah itu anaknya sendiri itu nggak pernah melihat Abu Bakar, ayahnya itu menangis karena bahagia. Dan baru kali ini Aisyah melihat bapaknya menangis, ya, saat diajak oleh Rasulullah untuk menemani berhijrah. Ya, karena apa? Karena ini adalah perjalanan yang berat, ya. Taruhannya nyawa, bukan sembarang pindah ke tempat lain, tidak. Tapi apa? Perjalanan hijrah ini adalah perjalanan yang berat, mempertaruhkan nyawa, ya. Dan Abu Bakar menangis bahagia karena dipilih oleh Rasulullah, ya. Kemudian peristiwa bersembunyi di Gua Sur. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua apa? Gua Sur. Ya, ingat ya. Kalau gua tempatnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, menerima wahyu, namanya gua apa? Hiro. Kalau gua di mana Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir, namanya gua Sur. Gua Sur, ya. Gua Sur ini adalah gua yang berada di puncak Bukit Sur, ya, di kota Mekah. Jadi guanya ini ada di atas bukit, masih di kota Mekah, ya. Jaraknya sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Dari Ka'bah jaraknya sekitar 7 kilo dari Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir. Nah, ketika sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan masuk ke dalam gua ini sampai aku memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka akulah yang akan mendapatkannya, bukan Anda." Ya, jadi Abu Bakar ini jadi apa? Jadi tameng, jadi pelindung buat Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah sudah sampai, ketika mereka berdua sudah sampai di depan pintu gua, Abu Bakar berkata apa? "Ya Rasulullah, biar aku dulu yang masuk. Kalau ada apa-apa yang berbahaya, biar aku dulu yang kena." Kata Abu Bakar. Ya. Kemudian Abu Bakar masuk dan membersihkan gua tersebut. Nah, setelah itu Abu Bakar menutup lubang-lubang yang ada di gua itu dengan kain. Karena apa? Karena khawatir kalau ada hewan yang berbahaya, ya. Kalau ada ular, ada kalajengking, ada hewan-hewan yang berbahaya itu, ya. Abu Bakar menutup lubang-lubang yang ada di gua itu dengan kain, ya. Nah, hingga tersisalah 2 lubang yang nanti bisa dia tutupi dengan kedua kakinya, ya. Jadi sampai sebegitunya Abu Bakar berkorban untuk Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk.
Rasulullah pun masuk dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ya, karena saking apa? Saking capeknya. Kan jalan kaki ya. Jalan kaki dan apa namanya, dengan perasaan yang takut pastinya ya, takut dikejar orang kafir. Sampai akhirnya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah sedang tertidur tadi, tiba-tiba ada seekor hewan yang menggigit kaki Abu Bakar. Ya, Abu Bakar menahan dirinya untuk tidak bergerak. Ya, padahal kesakitan itu digigit hewan itu ya. Tapi Abu Bakar menahan dirinya untuk tidak bergerak. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hewan itu adalah seekor ular. Jadi Abu Bakar digigit ular tapi berusaha menahan sakit supaya apa? Supaya Rasulullah tidak terbangun. Nah, tapi Abu Bakar adalah manusia biasa, ya. Pasti merasakan sakit, ya. Abu Bakar itu bagaimanapun adalah seorang manusia biasa. Nah, rasa sakit akibat gigitan hewan tadi itu membuat air matanya menetes, menangis karena menahan sakit, dan terjatuh di wajah Rasulullah. Nah, Rasulullah pun terbangun, kemudian bertanya, "Ada apa, hai Abu Bakar?" katanya. Abu Bakar menangis ya, menahan sakit. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ada apa, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku digigit hewan," kata Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengobatinya. Ya, bagaimana caranya Rasulullah mengobati? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah mengobati Abu Bakar dengan ludah beliau, ya. Jadi dibacakan bismillah, diobati sama Rasulullah, langsung sembuh saat itu juga, ya. Nah, kemudian peristiwa Abu Bakar melindungi Nabi dari teriknya matahari. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. "Kami berjalan siang dan malam, hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi, tidak ada seorang pun yang lewat. Aku melemparkan pandangan ke segala arah. Apakah ada satu sisi yang bisa kami jadikan untuk berteduh? Akhirnya pandanganku terhenti." Ini yang bicara Abu Bakar ya. Dalam kisahnya ini yang bicara Abu Bakar. "Akhirnya pandanganku terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi. Lalu kuhamparkan sehelai jubah kulit dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah wahai Rasulullah." Beliau pun beristirahat. Setelah itu aku melihat keadaan sekitar. Apakah ada seseorang yang bisa dimintai bantuan? Aku pun bertemu seorang penggembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Ia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang ku kenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" "Iya," kata pemuda tadi. "Bisakah engkau perahkan untukku?" tanya Abu Bakar. Ia pun mengiyakannya. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi dan ternyata beliau masih tertidur. Aku tidak suka kalau sampai membangunkan Nabi. Nah, saat beliau terbangun, aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Mengawal Rasulullah ketika di dalam perjalanan, selama perjalanan hijrah ya. Ini masih cerita hijrah yang kemarin. Bagaimana Abu Bakar mengawal atau mendampingi Rasulullah selama perjalanan. Nah, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, dalam kitab Mustadrak ya, dari Umar bin Khattab. Dia menceritakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua, Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan kadang-kadang berjalan di belakang Rasulullah. Rasulullah pun bertanya,
Kenapa Abu Bakar seperti itu? Kadang berjalan di depan, kadang berjalan di belakang. Nah, terus kata Abu Bakar apa? Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, kan Rasulullah pernah dikejar ya, pernah dikejar. Nah, kalau Abu Bakar itu teringat peristiwa itu, ya, aku berjalan di belakang. Dan kalau aku teringat pengintai, maka aku akan berjalan di depan Anda. Pengintai itu maksudnya orang yang memata-matai, mengawasi. Itu namanya pengintai. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini menunjukkan kesetiaan beliau, ya, kecintaan beliau yang begitu besar kepada Rasulullah. Dia tidak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa Rasulullah. Nah, jika ada bahaya, maka dia tidak ridho kalau hal itu lebih dulu menimpa Nabi. Nah, demikianlah kisah Abu Bakar bersama Rasulullah. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah, dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berpisah atau tidak cocok. Bahkan ya, saking dekatnya Rasulullah dan Abu Bakar ini, Abu Bakar dan Rasulullah itu berada di kompleks makam yang sama, di rumahnya Aisyah, ya. Jadi Rasulullah itu ketika terakhir kali beliau meninggal itu berada di rumah Aisyah, di rumah istrinya, ya, di pangkuan istrinya. Nah, kemudian Rasulullah dimakamkan di situ juga, di rumahnya Aisyah itu. Nah, kemudian Abu Bakar juga, ya, ketika beliau wafat, ya, Abu Bakar itu dimakamkan di situ juga, di samping makam Rasulullah, ya. Nah, itu karena saking dekatnya Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan membacanya. Adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, tapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam telah meletakkan hubungan antar manusia sebagai sesuatu yang penting. Jadi, ya, kita ini berbuat baik tidak hanya dengan Allah saja, ya. Hablum minallah itu artinya hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu contohnya sholat, puasa, ya, zakat, kemudian haji, itu namanya hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, bahasa Arabnya hablum minallah. Tapi juga Islam itu mengatur hubungan sesama manusia. Artinya apa? Hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Nah, teman, ya, itu adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari hidup kita. Teman itu bisa berarti teman sekolah, teman kerja, tetangga, saudara, itu maksudnya teman, ya, orang lain. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari orang lain. Keberadaannya tentu tidak akan jauh dengan keberadaan kita. Nah, memiliki teman yang baik itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Betul apa enggak? Punya teman yang baik itu adalah nikmat, ya. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai mencari teman, ya. Kita harus pandai-pandai mencari teman. Karena apa? Karena manusia itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita juga akan jadi baik. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang buruk, bisa jadi kita ikutan terbawa jadi buruk. Itu ya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik, untuk
dunia dan akhirat kita. Nah, adab bergaul dengan teman. Pergaulan itu artinya berteman. Nah, berteman ini ada caranya, ya. Tidak sembarangan hanya berteman, tidak boleh sembarangan memilih teman. Caranya berteman yang baik itu disebut dengan adab bergaul. Jadi ada berteman itu ada adabnya, ada tata caranya bagaimana berteman dengan baik. Dengan siapa kita harus berteman, ya, terutama dengan sesama muslim. Hendaknya kita selalu berdamai dan menjalin pertemanan, persahabatan dan persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Nah, adab bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya itu artinya adalah teman yang seumuran sama kita, ya, teman sekelas, teman bermain, pokoknya yang seumuran, ya. Teman sebaya adalah teman yang sederajat atau seumuran. Contohnya, teman sekelas di sekolah, teman belajar, atau teman bermain. Nah, sesama dengan teman yang sebaya ini kita harus saling menolong, saling menghormati, dan saling peduli satu sama lain. Nah, bagaimana adab bergaul dengan teman sebaya? Yang pertama, kalau bertemu harus memberi salam atau menyapa, ya. Assalamualaikum. Kalau di Jepang gimana menyapanya? Ohayo, gitu. Gimana? Konnichiwa, ohayo, konbawa, atau menyapa dengan sapaan seperti itu. Ya, kalau bertemu harus memberi salam atau saling menyapa. Kemudian harus selalu ramah mukanya, harus selalu bermuka manis, ya. Nggak boleh cemberut aja gitu ya. Kemudian dengan sesama teman harus menepati janji, nggak boleh suka bohong, ya, harus menepati janji. Kemudian kalau temannya senang, kita juga ikut senang, ya. Temannya misalnya dapat sepeda baru, ya, kita juga harus ikut senang karena temannya merasa senang. Tapi senang dalam kebaikan, ya, bukan senang dalam keburukan. Misalnya temannya berhasil nyontek misalnya. Yes, aku berhasil nyontek, nggak ketahuan sama sensei. Kita ikut senang nggak kayak gitu? Enggak, karena itu adalah perbuatan buruk, ya. Kita ikut senang dengan kesenangan teman dalam hal yang baik. Kemudian tidak boleh mengolok-ngolok. Mengolok-ngolok itu artinya menjelek-jelekan atau memanggil dengan nama yang buruk, ya, memberi gelar yang tidak baik. Misalnya ada teman kita si A namanya, dia gendut, kemudian kita panggil gendut, gendut. Nggak boleh seperti itu, ya. Atau ada teman kita yang rambutnya keriting, kemudian dipanggil dengan si keriting misalnya, itu nggak boleh, ya. Rasulullah melarang kita saling mengejek atau saling mengolok-ngolok, memanggil dengan panggilan yang buruk, itu nggak boleh, ya. Kemudian tidak boleh iri, ya, tidak boleh iri atau curiga bila tidak ada bukti. Misalnya penghapus kita hilang di sekolah, ya, penghapus kita hilang, tapi kita nggak tahu siapa yang ngambil, ya. Nah, kebetulan teman sebangku kita itu dia punya penghapus yang sama persis dengan punya kita. Wah, jangan-jangan dia nih yang ngambil, kita curiga, ya, kita curiga, jangan-jangan dia nih yang ngambil penghapusku. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, karena apa? Bisa jadi itu fitnah,
karena kita nggak punya bukti bahwa dia yang ngambil, ya, kecuali kalau kita lihat sendiri bahwa dia benar-benar ngambil penghapus kita, itu baru boleh kita menegurnya. Tapi kalau kita nggak punya bukti, ya, cuman gara-gara penghapusnya mirip sama punya kita yang hilang, kita nggak boleh menuduh bahwa dia sudah mencuri, karena itu bisa jadi apa? Fitnah, tuduhan yang tidak ada buktinya, ya, itu tidak boleh, ya. Kemudian kalau kita punya salah terhadap teman, segera meminta maaf. Nah, itu adalah adab bergaul dengan teman yang sebaya atau yang sama umurnya. Kemudian, bagaimana kita bergaul dengan yang lebih muda? Misalnya adik kelas, adik kandung di rumah. Bagaimana kita bergaul dengan adik? Ya. Nah, yang pertama, menyayangi mereka karena mereka lebih muda dari kita, ya. Menyayangi adik, sama seperti adik kelas misalnya. Sama anak-anak kelas 1 di sekolah, sama anak-anak kelas 2 yang di bawah kita kelasnya, ya. Menyayangi mereka seperti adik sendiri. Kemudian membantu bila mereka mengalami kesulitan. Ya, jadi kalau adiknya ada kesulitan, misalnya adiknya nggak bisa nyalain lampu misalnya, dibantu. Kemudian memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar. Kalau adiknya misalnya ada PR, adiknya udah ada PR belum? Anak TK itu nggak ada. Misalnya nanti kalau adiknya udah kelas 1, ada PR dari sekolah, bahasa Jepang misalnya, adiknya nggak bisa ngerjain. Nah, kita sebagai kakak harus mau membantu, ya. Kemudian berbicara dengan sopan. Jadi terhadap yang lebih muda kita juga harus tetap sopan. Nggak boleh mentang-mentang kita lebih tua kemudian kita bisa ngomong seenaknya. Ya, kita boleh bentak-bentak. Itu nggak boleh, ya. Kemudian memberikan kasih sayang. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua. Nah, tadi adalah adab bergaul kepada yang lebih muda. Sekarang bagaimana kita bergaul dengan yang lebih tua? Misalnya siapa yang lebih tua itu? Kakak, ayah, ibu, ya, kakek, nenek, atau dengan gurunya, atau dengan penjaga toko, pokoknya orang-orang yang lebih tua dengan kita. Bagaimana cara kita bersikap? Yang pertama harus menghormati, ya, menghormati karena mereka adalah lebih tua. Kemudian mencontoh perbuatan yang baik, ya, mencontoh dari orang-orang yang lebih tua itu perbuatan yang baik. Kemudian memberi salam, sama ya, memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa berbicara yang sopan. Kemudian tidak boleh berkata kasar kepada orang yang lebih tua, meskipun mereka yang lebih tua itu berkata yang tidak baik, tapi kita tidak boleh membalas, ya. Kemudian senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua kita atau kakek nenek kita, ya. Kalau itu adalah orang tua kita atau kakek nenek kita, maka kita senantiasa mendoakan, ya. Nah, itu ya pelajaran kita untuk hari ini. Jadi intinya apa? Terhadap sesama muslim kita harus saling menghormati, saling menghargai, ya. Apabila punya salah, maka kita harus saling memaafkan. Gitu ya. Baik. Cukup dulu pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah nanti hari Senin kita lanjutkan lagi pelajarannya. Ya, tetap semangat. Selamat berlibur 2 hari. Selamat beristirahat, ya.